Halo teman, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini ada cerita menarik tentang motivasi diri yang sayang untuk dilewatkan. Pada kali ini, aku akan menceritakan kisah tentang sifat tamak yang ternyata tidak selalu buruk jika kita bisa mengelola sifat itu dengan bijaksana. Ikuti hingga akhir ya, agar dapat diambil pesan baiknya. Di sebuah desa yang terletak di lereng gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Rudy. Keluarganya adalah petani sederhana, dengan tanah yang tidak terlalu luas. Sejak kecil, Rudy terbiasa dengan kehidupan yang keras, menanam padi dan sayuran untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun hidupnya bisa dikatakan cukup, Rudy selalu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang bisa ia capai. Dari kecil, Rudy sudah diajarkan untuk bersyukur dengan apa yang ada. Orang tuanya selalu mengingatkan bahwa hidup yang sederhana adalah hidup yang bahagia. Dan juga keinginan yang berlebihan hanya akan membawa kesulitan. Jangan terlalu tamak, Rudy, kata ibunya suatu ketika. Kamu harus puas dengan apa yang kita miliki. Orang yang selalu ingin lebih tak akan pernah merasa cukup. Namun, meskipun pesan itu tertanam dalam hatinya, Rudy tidak bisa menahan perasaan bahwa ada lebih banyak hal yang bisa ia capai. Ia melihat dunia di luar desa mereka, melihat para pedagang yang datang membawa barang-barang yang lebih beragam, serta mendengar cerita-cerita tentang orang-orang sukses di kota. Keinginan untuk lebih baik terus tumbuh dalam dirinya. Ia ingin membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Suatu hari, saat Rudy sedang berjalan di pasar, ia bertemu dengan seorang saudagar kaya dari kota. Saudagar itu bercerita tentang bagaimana ia bisa sukses dengan berbisnis dan memiliki banyak lahan. Jika kamu tahu cara memanfaatkan tanah dengan baik, kamu bisa menghasilkan lebih banyak, Rudy, kata saudagar itu. Jangan takut untuk berinvestasi, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Kata-kata itu menyentuh hati Rudy. Ia mulai berpikir bahwa mungkin jika ia berusaha lebih keras, ia bisa meningkatkan hasil pertanian keluarganya dan mengubah nasib mereka. Sejak saat itu, Rudy mulai mencari cara untuk memperbaiki tanahnya. Ia belajar tentang pertanian modern, mencoba teknik-teknik baru untuk meningkatkan hasil panen. Ia bahkan memutuskan untuk membeli bibit unggul dan alat pertanian yang lebih efisien. Meskipun banyak yang mencemooh ambisinya, menyebutnya tamak dan terlalu berambisi, Rudy tetap tekun. Ia percaya bahwa dengan usaha yang keras, ia bisa mengubah hidupnya. Dan ternyata usahanya membuahkan hasil. Tanah yang dulunya tidak begitu produktif, kini mulai menghasilkan lebih banyak, dengan padi yang lebih subur dan sayuran yang lebih beragam. Namun, Rudy tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai melihat peluang lain. Di desanya, banyak petani yang hanya fokus pada satu jenis tanaman, sementara Rudy melihat potensi untuk mengembangkan lebih banyak jenis komoditas. Ia memutuskan untuk menanam buah-buahan yang jarang ditemukan di desa mereka, seperti jeruk nipis, apel, dan bahkan anggur. Ia juga mulai memproduksi produk olahan seperti keripik sayur dan selai buah yang kemudian ia jual di pasar kota. Tidak lama setelah itu,
sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang pangan datang ke desa mereka. Perusahaan itu mencari petani yang bisa memasok bahan baku dalam jumlah besar dengan kualitas yang terjamin. Rudy yang sudah mempersiapkan dirinya dengan berbagai produk unggulan segera mendapat perhatian dari perusahaan tersebut. Ia ditawari kontrak kerja sama untuk memasok hasil pertaniannya. Peluang ini membawa Rudy pada perubahan yang besar. Ia mulai mendapat keuntungan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tanah yang awalnya terbatas kini berkembang pesat. Rudy bahkan mampu membeli lebih banyak lahan dan memperluas usaha pertaniannya. Hasil panennya yang melimpah tidak hanya membawa kesejahteraan bagi keluarganya, tetapi juga bagi banyak orang di desa yang bekerja untuknya. Namun, meskipun kehidupannya berubah drastis, Rudy tidak pernah merasa puas. Ia mulai membuka peluang usaha lain seperti membangun rumah-rumah untuk para pekerjanya dan membangun sekolah untuk anak-anak petani desa tersebut. Rudy merasa bahwa keinginannya yang lebih yang dulu dianggap tamak oleh banyak orang telah memberikan dampak positif yang baik bagi banyak orang di sekitarnya. Kisah Rudy menyebar luas di desa mereka. Banyak orang yang awalnya menganggap Rudy terlalu tamak, kini mulai mengerti bahwa tamak yang dimaksud Rudy bukanlah keinginan untuk merugikan orang lain atau mengejar keuntungan semata. Sebaliknya, Rudy menjadikan tamaknya sebagai motivasi untuk berinovasi, mencari peluang, dan memberikan manfaat lebih kepada orang-orang di sekitarnya. Rudy menjelaskan pada orang-orang di desanya, "Saya bukan ingin merampas atau mengambil lebih banyak dari yang dibutuhkan orang lain. Saya hanya ingin memperbaiki hidup saya dan orang-orang di sekitar saya. Keinginan untuk lebih bukan berarti kita harus mengorbankan orang lain. Saya ingin terus berkembang dan berusaha agar bisa memberi lebih banyak, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk kalian." Dari perjalanan hidupnya, Rudy belajar bahwa tamak, jika diarahkan dengan cara yang positif, bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Keinginan untuk lebih, untuk berkembang, dan untuk memberikan dampak positif tidaklah salah. Tamak bukan berarti merusak, tetapi tentang mengubah diri dan dunia di sekitar kita menjadi lebih baik. Tamak yang baik adalah dorongan untuk berinovasi, mencari peluang, dan berbagi hasilnya dengan orang lain. Akhirnya, Rudy menjadi simbol keberhasilan di desanya. Orang-orang yang dulu meremehkannya tamak, kini melihatnya sebagai inspirasi. Rudy mengajarkan bahwa ambisi dan keinginan yang besar, jika dikelola dengan bijaksana, tidak hanya akan membawa keberhasilan pribadi, tetapi kebaikan bagi orang lain. Pesan dari kisah ini, tamak tidak selalu negatif. Keinginan yang tak pernah puas jika diarahkan dengan penuh tanggung jawab dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk semua.